Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para jamaah dan sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, puji dan syukur kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat yang amat sangat luar biasa kita masih diberikan bisa menghirup udara segar, melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Betapa amat sangat luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Tak akan ada satupun di antara kita yang sanggup menghitung nikmat yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Ramadan tahun ini sebut saja adalah Ramadan insya Allah yang terbaik untuk kita. Karena kita niatkan bahwa Ramadan tahun ini lebih rajin daripada tahun kemarin. Ramadan tahun ini tadarus kita lebih banyak dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Zikir Ramadan tahun ini lebih hebat dibandingkan dengan zikir tahun sebelumnya. Mengapa? Karena kita sangat menyadari bahwa Ramadan tahun ini kita berpikir lebih daripada menjadi bulan yang istimewa. Walaupun jelas-jelas bahwa setiap Ramadan, setiap tahun adalah bulan yang istimewa. Namun belum tentu pribadi kita memandang, menganggap, menilai setiap Ramadan adalah yang teristimewa. Betul Ramadan bulan istimewa, namun terkadang kita tidak isi Ramadannya dengan amaliyah-amaliyah yang istimewa. Ini kita baru sadar bahwa Ramadan tahun ini adalah bulan yang amat sangat istimewa. Tidak jadi masalah sepanjang akan mampu meningkatkan kualitas amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, bahwa kita baru sadar Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang istimewa. Padahal sedari dulu Allah mengistimewakan bulan suci Ramadan. Sekali lagi tidak jadi persoalan sepanjang kita akan mampu meningkatkan iman dan amaliyah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan Ramadan ini tidak hanya menjadi isapan jempol untuk kita. Keistimewaan Ramadan ini betul-betul menjadi satu cahaya buat kehidupan kita. Apa makna daripada keistimewaan? Sesuatu hal yang amat sangat spesial. Allah menspesialkan Ramadan ini. Allah menspesialkan setiap bulan suci Ramadan dengan keistimewaan-keistimewaannya. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kata Rasul,
penuh dengan keimanan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan harapan pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dambik. Bahwa Allah akan mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kita masa yang sudah terlewati. Ini yang istimewa. Maka tidak ada barang yang istimewa itu tergeletak di mana saja. Emas adalah barang yang istimewa. Tidak terpajang dimanapun, tapi dikhususkan. Sama dengan bulan Ramadan. Bulan yang Allah istimewakan, bulan yang Allah muliakan, maka di situ umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seyogianya melaksanakan amaliyah ibadah. Sekalipun ibadah yang kita lakukan ini kecil, tapi jangan pernah memandang kecil terhadap amaliyah. Terlepas lagi kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, penuh kesabaran. Ada orang yang lewat persis depan rumah kita, mampir karena mau melaksanakan iftar berbuka puasa. Lantas kita kasih segelas tegukan minuman untuk berbuka puasa. Kita kasih satu butir korma, itu pahalanya amat sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bulan yang teristimewa. Kita memberikan makan, kita memberikan santunan pada orang-orang fakir, orang miskin, sesuai dengan kemampuan kita. Subhanallah, jangan diperkirakan bahwa amaliyah, pekerjaan sekecil apapun, itu tidak memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi terlepas di bulan Ramadan, amat sangat luar biasa. Allah yang menggaransi melipat gandakan. Maka Allah dengan jelas, begitu indah kalimatnya, bahwa puasamu adalah untukku. Artinya Allah yang akan langsung memberikan pahala dan ganjarannya untuk kita semua. Sahabat, jamaah Darussalam, dan pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Maka mari Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan yang terbaik bagi pribadi kita. Bulan istimewa ini kita perlakukan dengan istimewa. Tidak ada tamu yang tidak istimewa lantas kemudian kita tidak perlakukan dengan istimewa. Kecuali hanya orang-orang yang tidak memiliki kadar keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memandang bulan Ramadan adalah biasa-biasa saja, tidak menutup kemungkinan kelak pun akan dipisahkan menjadi golongan orang-orang yang biasa saja. Tapi ketika kita memperlakukan Ramadan penuh dengan keistimewaan, setiap saat, setiap hari kita membaca Al-Quran, zikirnya kita tingkatkan, yang tadinya 20 jadi 50. Amaliyah-amaliyahnya kita tunaikan. Sholat malamnya tidak kita tinggalkan. Ikuti kajian ilmu kuliah subuhnya tak pernah terlepaskan. Kita perlakukan istimewa bulan Ramadan, maka kita pun kelak di hadapan Allah akan mendapatkan keistimewaan, sehingga akan mampu meraih predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita sudah mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, subhanallah tabarakallah. Kalau orang lain bilang everything is running well, semua akan berjalan dengan baik dan lancar saja. Artinya mendapatkan ridhonya Allah, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Di dunia kita bahagia, kelak pun di akhirat kita bahagia, karena kita menjalani hidup penuh dengan keikhlasan dengan cara mengistimewakan bulan suci Ramadan.
Oleh karenanya, kita manfaatkan sisa usia kita di bulan ini agar betul-betul mampu meningkatkan kualitas diri dan pribadi kita menjadi manusia pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, bukan orang yang istimewa, bukan pejabat, bukan orang yang berilmu tinggi, tetapi kita hanya manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi ketika kelemahan kita manfaatkan untuk mengistimewakan bulan Ramadan, Allah ridha, maka akan mendapatkan sya'idun fi dunya wa sya'idun fil akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali hari ketemu dengan hari, waktu ketemu dengan waktu, Jumat ketemu dengan Jumat, kata pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diisi dengan amaliyah-amaliyah. Maka sebaliknya kalau kita isi dengan amaliyah-amaliyah yang sederhana tapi amat sangat luar biasa, inilah salah satu bagaimana cara kita memuliakan bulan suci Ramadan, bagaimana kita mengistimewakan bulan suci Ramadan. Maka berharap semoga dan mudah-mudahan kita manusia yang biasa-biasa saja tetapi mampu memperlakukan bulan suci Ramadan penuh dengan keistimewaan, karena kelak kita pun berharap menjadi manusia-manusia yang istimewa di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih bersama saya, Ustaz Eras Rashid Baroy dengan tema keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Sahabat Cahayati Antv dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di mata Allah, maka muliakan, anggunkan perilaku kita, diri pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita sudah mampu menganggunkan dengan perilaku yang baik, bagaimana menerima Ramadan yang suci ini, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, kita terima dengan penuh keikhlasan. Kita perlakukan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah derajat kemuliaan bukanlah satu isapan jempol. Allah menjanjikan ketika memang di mana kita mampu memperlakukan, mengisi Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, maka derajat predikat takwa akan dapat kita raih. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat predikat ini naik, posisinya di atas. Maka ini yang disebut dengan kemuliaan. Maka lantas orang yang mulia ini posisinya ada di atas. Maksudnya di atas apa? Apakah duduknya di atas? Tidak. Apakah orang yang mulia ini adalah mereka yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi? Tidak. Tapi sesungguhnya orang yang di atas adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus diminta orang lain untuk menghargainya, tanpa harus diharapkan orang lain mengaguminya, maka dengan sendirinya Allah mengangkat derajat karena gara-gara kita memuliakan bulan suci Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita memuliakan orang penuh dengan kebahagiaan, maka
orang yang kita bahagiakan pun akan jauh lebih bahagia. Sama halnya seperti ini. Manakala kita malah sebaliknya, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kita manfaatkan, maka siap-siap saja kita akan menjadi manusia yang rugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nanti saja puasanya Ramadan yang akan datang, rajinnya. Puasa yang akan datang, hebatnya dalam ibadah. Nanti saja. Itu namanya tudul amal. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah kita akan hidup untuk selamanya. Maka oleh karena itu, kemuliaan Ramadan, berkah, rahmat dan ampunan tidak hanya menjadi slogan semata, namun kita manfaatkan sebaik mungkin dengan memanfaatkan usia kita, sisa usia kita saat ini, dengan memuliakan bulan suci Ramadan, bertadarus, beramal dengan amalan-amalan solihan, berzikirnya kita tingkatkan. Jangan sama orang yang mendapatkan kehebatan, kebahagiaan, diyakinkan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun ini adalah ketika kita lebih baik dari hari sebelumnya. Ini adalah orang-orang yang beruntung dalam menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Tapi ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu, tidak mampu mengisi sisa kehidupan kita, Ramadan tahun ini jauh malah lebih buruk dibandingkan Ramadan yang akan datang. Jangan terlalu banyak berharap bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Karena suatu saat, siapapun kita, rakyatkah, pejabatkah, semuanya akan diminta dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu 1 detik, 1 menit sekalipun akan dipertanyakan. Digunakan untuk apa? Apakah lebih banyak taat atau lebih banyak maksiat? Apakah lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik atau justru malah sebaliknya? Lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak baik, bahkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, cahaya hati Antv dimanapun berada, penuh dengan keikhlasan dari hati yang paling dalam, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus kita minta pada Allah penuh dengan doa pada setiap selesai melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat yang wajib, memohon pada Allah, ya Rabb, panjangkan usia kami ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah, berikan kekuatan keistiqomahan dalam hati kami untuk menjalankan kebaikan, amaliyah kewajiban yang Engkau berikan. Ini adalah salah satu ikhtiar. Sehingga dengan doa yang kita sampaikan pada Allah akan mampu merubah komitmen dalam pribadi kita agar menjadi lebih baik ke depan, menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit memang, tidak mudah, sulit, tidak mudah untuk merubah hal itu. Kita menganggapnya biasa-biasa saja. Tapi perlahan demi perlahan, jika kita ingin adanya perubahan, mampu memuliakan bulan suci Ramadan, sedikit kemarin kita cuma baca satu ayat Al-Quran. Hari ini kita baca, setelah peringatan nuzulul Quran, kita baca Al-Quran lebih daripada itu. Ini satu peningkatan. Karena sekali lagi, ciri orang yang beruntung adalah mereka yang mampu memanfaatkan waktu. Sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi semoga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita dijadikan manusia-manusia yang beruntung, keluarga-keluarga yang beruntung, pribadi-pribadi yang beruntung karena mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan, mampu memuliakan bulan suci Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang insya Allah segala apapun dosa dan kesalahan yang sudah terlewati, yang sudah kita lakukan, ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin sebagai mukmin yang baik, dengan memiliki niat yang baik, sekecil apapun amalih yang kita lakukan, yakinkan Allah lautan pengampun akan selalu memberikan ampunan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya jangan pernah melewatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat sejenak kita tinggalkan. Yang akan bermanfaat, memberikan keberkahan, ini yang harus kita tingkatkan. Maka di situ frekuensi keimanan kita akan berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, penuh dengan harapan, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, sekali lagi mendapatkan keberkahan lahir dan batin. Jadikan jalan wasilah kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan harapan, tidak hanya dari awal kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, tidak hanya sebatas mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan, tapi kita mampu memanfaatkan bulan Ramadan penuh dengan kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Ramadan tahun ini kita lebih baik dibanding Ramadan tahun sebelumnya, dan Allah memberikan usia kita yang panjang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.